Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya buat kita semuanya. Dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan buat hidup kita. Dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah jadikan kita semuanya manusia-manusia yang taat, menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang istiqamah di jalan Allah, menjadi manusia-manusia yang ahli ibadah, menjadi manusia-manusia yang tahu diri, menjadi manusia-manusia yang tahu terima kasih, menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah, menjadi manusia-manusia yang selalu mengharap rahmat dan ridha ilahi Rabbi, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Asr yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Laula fadl minallah walaula rahmah minallah lattama'na ila hadal makan. Kalau seandainya bukan karunia dari Allah, bukan anugerah dari Allah, bukan rahmat dari Allah, niscaya Allah tidak mengumpulkan kita semuanya bersama di malam hari ini. Sebagai bukti bahwasannya Allah kumpulkan kita semuanya adalah Allah kasih kesehatan buat kita semuanya. Allah kasih nafas buat kita. Allah kasih iman dan Islam buat kita sehingga kita bergerak, duduk bersama, ngaji bersama, berzikir bersama, menyimak bersama kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, amin ya rabbal. Bukti Allah sayang dan cinta sama kita. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita ini buktinya adalah Allah jadikan kita semuanya ahlul ilm. Allah memberikan ilmu, keberkahan ilmu, manfaat ilmu hanya kepada orang-orang yang dicintai, hanya kepada orang-orang yang disayangi. Dan Allah memberikan dunia liman yuhib waliman la yuhib.
Sedangkan Allah memberikan dunia kepada yang Allah benci dan juga Allah sayangi. Bahkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang musyrik. Kadang-kadang dunianya lebih banyak daripada orang Islam. Benar apa benar? Betul apa betul? Islam mah kaya, tapi kayanya kalah masih sama orang non muslim. Masih kalah sama orang kafir. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang disayangi dan kepada yang dibenci. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul ilim. Ya, menjadi ahlul ilim, pecinta ilmunya Allah, pecinta ilmunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih alam, panutan kita, idola kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi kita yang kita cintai, idola kita. Ya, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya. Ditetapkan iman dan Islamnya, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali sudah bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimatikan di surganya Allah Subhanahu, dikumpulkan di surganya Allah juga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengutip ada sebuah makalah perkataan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau hayyaru baina sukunul jannah wa sahbatu Muhammad aina tahtaru. La khayyaru sahbatu Muhammad ala sukuni fil jannah. Yang artinya kalau seandainya para sahabat Nabi suruh memilih, ya, suruh memilih tinggal, berjumpa, bersahabat dengan Rasulullah, berkumpul di zamannya Nabi, bercengkrama, berdialog, berdiskusi, ngaji sama Nabi, majelis sama Nabi, berguru sama Nabi, dibandingkan tinggal di surganya Allah, la khayyaru sahabatu Muhammad. Niscaya mereka lebih memilih berteman dengan Rasulullah daripada tinggal di surga. Coba bayangin itu. Surga tinggal apa aja ada. Tinggal mencet, tinggal bilang apa aja ada. Cuma mereka lebih memilih berteman, bersahabat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatinya, dalam sanubarinya, dalam fuadnya, dalam relung yang hati yang paling dalam hanya cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga hidupnya penuh berkah, sehingga hidupnya penuh rahmat, sehingga penuh dalam hatinya nggak ada lagi udah selain Allah dan Rasulnya, nggak ada manusia yang lain. Cinta dan sayangnya penuh sama Allah dan Rasulnya, nggak ada manusia yang lain. Itulah mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya dahsyat, sayangnya luar biasa. Ya, nggak seperti kita. Kalau kita tanya cinta sama Nabi, cinta. Sayang sama Rasul, sayang. Tapi masih mengidolakan artis Korea kadang-kadang. Kadang-kadang acara pengajian sama acara bola, kalah acara pengajian sama acara bola. Bener apa bener? Bener apa bener? Dikorbanin pengajian daripada bola. Ya Allah, nonton bola rame-rame. Kalah pengajian. Giliran timnya kalah, gigit jari. Iya, bener apa bener? Ya, inilah ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dalam hati kita, dalam sanubari kita, dalam relung yang hati yang paling dalam, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, number one harus ada dalam hati dan jiwa kita, bukan yang lain, bukan siapa aja manusia yang ada di dunia ini. Jadikan Allah dan Rasulnya berada di relung hati yang paling dalam, sanubari yang tertancap, yang mengakar dalam hati kita semuanya. Insya Allah hidup kita semakin berkah. Insya Allah hidup kita semakin baik. Di acara malam, acara luar biasa. Yang mana malam hari ini orang banyak berfoya-foya.
ada yang bakar jagung, ada yang bakar petasan, ada yang bakar ayam, ada yang bakar kambing, ada yang pesta pora, ada yang ini, ada yang jalan-jalan, ini segala macam. Luar biasa banyak. Bahkan maaf, kemaksiatan pun banyak pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ngaji. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan tahun berikutnya. Ya, meskipun bukan kalender Hijriah, ya, kan lebih populer kalender Masehi memang. Kalender Hijriah meskipun umat Islam kadang-kadang nggak hafal. Ini sekarang bulan apa? Kadang-kadang nggak ngerti, kadang-kadang nggak tahu. Itulah jeleknya. Habib tadi ngomong sama pengurus, ngomong sama pendeta. Jeleknya umat Islam tuh biasanya Islamnya KTP doang. Giran ditanya Islam nggak paham, ditanya Islam nggak tahu, ditanya Islam nggak ngerti, ditanya Islam kagak tahu apa-apa, kagak jelas. Ya, dan umat Islam yang seperti ini jumlahnya banyak di Indonesia. Jumlahnya paling banyak, jumlahnya paling luar biasa, lebih dari 50% yang begini nih. Yang benar-benar mendalami Islam, tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahu ajaran yang baik, tahu ajaran benar, itu paling seberapa persen aja. Nggak ada 5%. Ya, nggak ada 5%. Ya, yang mana orang banyak foya-foya, orang banyak lalai, orang banyak ghaflah, orang banyak lupa sama Allah. Party masing-masing, pesta masing-masing, bakar-bakar masing-masing, ini segala macam. Kita ingat di sini sama Allah. Kita ngaji di sini menyebut nama Rasulullah. Kita mengaji di sini untuk apa? Istighosah, memohon ampunan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah di tahun berikutnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera sirna, segera habis, segera hilang. Gedek udah nggak kelar-kelar, varian baru muncul lagi. Giliran Natal dan tahun baru bebas-bebas aja. Benar apa benar? Ntar kita lihat nih, ntar mudik ini PPKM naik lagi nggak paham kalau naik lagi. Memang benar-benar sentimen sama umat Islam, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nih ya, mana orang banyak maksiat, banyak orang lalai, banyak orang lupa. Kita alhamdulillah kumpul di masjid, iktikaf di masjid, ngaji bersama di masjid, ya, ngaji bersama, ya, ngaji ilmu bersama untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan. Bukan Habib ngelarang, ya, nggak seneng ini segala macam. Ya, ngerayakan tahun baru ibarat kata, ya, kalau seandainya ngerayakannya itu dengan acara-acara seperti ini, istighosah, berzikir, bermunajat, ya, ramaikan masjid, ramaikan musola, ramaikan kajian-kajian ilmu, ramaikan majelis-majelis taklim. Silahkan, baik, bagus, harapan di tahun berikutnya, baik ekonominya, baik rezekinya, lancar usahanya, bagus sekolahnya, ya, aman daerahnya, tertib aturannya, semuanya, sembuh penyakitnya, ya, utangnya lunas, ya. Kenapa? Karena kita berdoa. Silahul mukmin ad-du'a. Ya, pedangnya orang muslim itu, orang mukmin sejati itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik buat kita, apa yang bagus buat kita, apa yang benar buat kita. Semuanya. Hidup sebentar, nggak lama hidup itu. Nggak berasa 2022 udah di depan mata. Nggak lama, bentar lagi juga Ramadan. Nggak lama, ya, sebentar lagi 2023. Nggak lama, sebentar. Al-waqt yamur kamuris sahab. Waktu berjalan seperti jalannya awan yang ditiup angin. Awan ditiup ke angin seperti apa sih? Nggak berasa. Tiba-tiba siang, sore, malam. Nggak berasa. Tiba-tiba sirna aja. Tiba-tiba gelap malam aja. Nah ini, ya, ini bahwasannya umur itu berjalan seperti jalannya awan yang ditiup angin. Dan waktu 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, setengah jam yang lalu, nggak bisa bakal balik lagi. Ya, waktu itu kalau dijual, ya, di counter misalnya jualan waktu, ada yang jual setahun, 2 tahun, itu dagangan paling laris waktu. Dagangan paling cepat itu adalah umur. Kenapa? Orang pengen muda lagi. Orang pengen kembali muda. Benar apa benar?
Iya, yang aki-aki pengen muda lagi, yang nenek-nenek pengen muda lagi. Ya, ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di malam acara ini ya, Habib dapat bocoran judul bahwasannya ya, ini ya tema yang kita bahas pada malam hari ini ya, yang berjudul Kunikmati Perjalanan Ini. Judulnya mulia ini. Perjalanan. Kunikmati perjalanan ini. Namanya perjalanan ya. Namanya perjalanan otomatis ya. Kalau kita berbicara dalam konteks Diwan Imam Syafi'i radhiyallahu an, as-safar qit'atun minal adab. Perjalanan itu secuil dari azabnya Allah. Loh kok bisa? Iya. Capek, lelah. Perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya, dari Tangsel menuju Surabaya. Capek, lelah, perlu bekal. Ya, lelah, capek, perlu bekal, perlu kekuatan fisik, perlu uang ya untuk mencapai tujuan. Kalau nggak nyampe tujuan karena nggak cukupnya bekal, bahaya. Makanya perjalanan itu perjuangan. Perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Bukan hanya isapan jempol. Apa yang kita perjuangkan? Bekal kita persiapkan, duit kita persiapkan, nyampe lokasi tujuan apa yang kita persiapkan. Kenapa? Karena perjalanan adalah perjuangan. Di perjalanan memerlukan perjuangan gimana? Iya, pasti banyak lalu lalang, hambatan dan rintangan. Jalannya nggak mesti lurus. Jalannya nggak mesti lurus. Ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan, ada jalannya lebar, ada jalannya sempit, ada jalannya berbatu. Mana saatnya kita tancap gas, mana saatnya kita ngerem, mana saatnya kita istirahat, itu ada aturannya. Itulah perjuangan. Dan itulah perjalanan. Seperti perjalanan hidup kita, waktu kita, warna-warni. Banyak fenomena yang terjadi. Banyak hal-hal yang sangat luar biasa di dalamnya. Kadang tertawa, kalau bahasanya Imam Syafi'i dalam diwannya, la huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala roha'u. Nggak ada kesedihan yang terus-menerus. Nggak ada kesenangan tertawa terus-menerus, nggak ada. Nggak ada kebencian terus-menerus, nggak ada. Nggak ada ketenangan terus-menerus, nggak ada. Semuanya hidup itu warna-warni. Hidup itu berbagai macam. Hidup itu penuh dengan berbagai macam hal. Penuh dengan berbagai macam hal. Bagaimana emosi kita, bagaimana sikap kita, bagaimana ya langkah kita untuk memberikan perjalanan itu lebih indah, perjalanannya itu lebih elok, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih teratur, lebih tertib, lebih nyaman, pastinya lebih indah, lebih elok lah dalam sebuah perjalanan yang memerlukan sebuah perjuangan. Di samping perlu perjuangan, kita juga perlu pengorbanan. Korban apa? Ya korban duit kita keluar pastinya. Ongkos kita ya semakin habis. Kenapa? Buat beli bensin, buat beli makan, buat beli ini itu dan lain sebagainya. Perlu pengorbanan. Pengorbanan apa lagi? Waktu. Pengorbanan apa lagi? Tenaga, capek, lelah. Perlu pengorbanan. Nggak gampang. Apa yang kita korbankan? Kalau kita hidup, apa yang kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya?
Apa yang sudah kita berikan untuk agama Islam? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Ini jadi wacana buat kita. Jadi ilmu buat kita. Bagaimana kita menyikapi sebuah perjalanan yang memerlukan kepada sebuah pengorbanan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itulah ya. Bagaimana sikap kita melakukan sebuah perjalanan hidup yang singkat ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh anugerah, penuh kebaikan, penuh cucuran rahmat dari Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ya, poin yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, dalam perjalanan hidup semuanya yang menjadi ukuran, yang menjadi kebaikan, yang menjadi ibrah pelajaran buat kita semuanya adalah ya, akhir hidup yang bahagia itu seperti apa menurut pandangan Islam. Memang segala sesuatu itu ujung-ujungnya patokannya yang paling berkenan, yang paling mengandung ilmu, yang paling mengandung faedah, yang paling mengandung manfaat, al-ibrah bil khawatim. Inti dari segala sesuatu itu adalah akhirnya hidup. Akhirnya hidup itu kapan? Itu tatkala sakaratul maut. Kita masih muda, doyan maksiat, doyan berbuat dosa, doyan ngelawan orang tua, doyan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tapi kita tidak bertobat-tobat kepada Allah. Tidak kembali kepada Allah. Tidak beranjak kapan keinginan kita untuk kembali kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ajaran agama Islam yang baik, yang benar, yang lurus. Ingat, karena akhir hidupnya orang itu adalah kematian, dan kematian seseorang itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Siapapun, profesor, doktor, ya, gelarnya berderet-deret kayak kereta api, tanya kapan matinya, nggak bakal tahu. Entah lusa, entah besok, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, nggak ada yang tahu. Belum ada ilmunya manusia yang tahu kapan matinya. Karena akhir hidupnya seseorang itu adalah tatkala matinya, menjelang mautnya. Itu bagaimana dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah bertobat kepada Allah? Apakah dia sudah kembali kepada Allah? Apakah sudah dia baik melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu PR buat kita semuanya, wacana buat kita semuanya, karena tidak ada yang tahu kapan kita mati, kapan kita wafat, kapan kita meninggal. Ya, baik tua maupun muda, laki ataupun wanita, kaya ataupun miskin, rakyat ataupun pejabat, namanya ending mau menjelang kematian, ya harus siap-siap. Bekalnya kudu siap dari sekarang. Nggak usah nunggu tua, ya, nggak usah nunggu tua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tiba, wis wayahe
sudah datang. Ya, nggak ngelihat tempat, nggak ngelihat waktu, nggak ngelihat laki, perempuan, nggak lihat kaya, miskin, nggak lihat rakyat, nggak lihat pejabat, nggak lihat muda ataupun tua. Kalau sudah waktunya tiba, ya tiba. Dan naudzubillah min dzalik, kalau seandainya endingnya kita melakukan perbuatan dosa, endingnya kita dalam kehidupan kita bermaksiat sama Allah, ending kehidupan kita lagi ngomongin orang, lagi nenggak minuman keras, lagi berzina, lagi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana mau dapat rahmat dari Allah? Gimana mau bahagia endingnya, akhirnya dalam kehidupan manusia? Bukan bahagia yang didapat, celaka yang didapat. Bukan sukses yang didapat, binasa yang didapat. Kenapa? Jauh daripada rahmatnya Allah. Intinya, akhir kehidupan seseorang dalam pandangan Islam itu tatkala sakaratul mautnya, menjelang matinya, menjelang wafatnya, bagaimana dia kepada Allah, bagaimana dia kepada Islam, apakah dia sudah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Pakai kain nggak bisa menjadi ukuran kebaikan seseorang, ketakwaan orang dari bajunya, nggak. Untuk mendapatkan hidup yang bahagia bagi seorang hamba, hendaknya ya dia selalu berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau semuanya ada barometer ukuran manusia, dalam sebuah hal dikatakan kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu makhluknya Allah diciptakan, ya, diciptakan untuk apa dia? Kalau diciptakan untuk menjadi penduduk surga, gampang melakukan perbuatan-perbuatan surga. Kalau diciptakan menjadi penduduk neraka, gampang untuk melakukan maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepada Allah, awas, hati-hati, takut kita distempel jadi penduduk neraka. Tapi kalau dimudahkan kita untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan taat, perbuatan ibadah, insya Allah, ya, jadi bukti kita, jadi jaminan kita untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah, matinya dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita hadir di sini karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia, dan insya Allah sampai akhir hayat kita. Jangan lupa untuk selalu bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik motor sambil sholawatan, ngulek cabai, mak-mak ya sambil ya sholawatan berzikir kepada Allah, nyuci baju, nyetrika baju sambil sholawatan. Jangan main tiktokan. Ya, ini sekarang kan geblek sekarang. Ya Allah, nyetrika sambil tiktokan biar viral. Mana pakai daster bolong-bolong lagi. Na'udzubillahi min akhir zaman. Akhir zaman, ya. Itu cara yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah agar mencapai akhir hidup yang bahagia, ya. Dalam konteks muhasabah diri, ya, akhir bahagia yang seperti apa yang dapat dirasakan oleh seorang hamba? Akhir bahagia yang dirasakan seorang hamba, ya, adalah tatkala Allah dan Rasulnya ada dalam hati dan jiwanya. Tiada sebutan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang keluar dari lisannya, yang keluar dari hatinya, kecuali menyebutkan nama Allah, kecuali menyebutkan nama Rasulullah, kecuali menyebutkan hal-hal yang baik, kecuali menyebutkan hal-hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa, ala
Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, itu benar-benar menenangkan hati dan pikiran kita. Jadi kalau seandainya ada orang Islam disebut namanya Allah, disebut namanya Rasulullah, disebutkan nama Al-Quran, telinganya kepanasan, hatinya nggak betah, berarti ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu apa? Ya sesuatu itu yang tidak baik. Entah hatinya gelap, entah hatinya jauh daripada rahmatnya Allah, entah hatinya itu jauh dari anugerahnya Allah. Ya, makanya semuanya ya tanamkan dalam hati kita semuanya agar akhir bahagia ini dirasakan seorang hamba tatkala menyebut nama Allah, tatkala menyebut nama Rasulullah, terasa bahagia, terasa nyaman melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, hadir majelis taklim, iktikaf di masjid, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tentram, merasa baik, merasa enak. Itu enak. Itu hamba-hamba yang Masya Allah, hamba-hamba yang luar biasa. Tatkala dia jalannya salah, jalannya udah mulai mau lewat jalan yang susah, yang bertebing, yang kanan kirinya jurang, ya, seendak-endaknya kalau punya ilmu, mengerti ilmu agama, sering berbuat baik, iktikaf di masjid, berzikir kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Tatkala jalannya lupa, tatkala jalannya ngantuk, lalai, dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti bakal kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk apa? Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca surat Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudara-saudaraku seiman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang kerajaan langit dan bumi di tangan Allah, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Inilah di sini. Manusia diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Nabi Allah Adam alaihissalam dulu tinggal di surganya Allah. Ya, tapi itu udah skenario dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita semuanya. Kalau kita belajar tafsir Sawi di situ, tafsir Jalalain dikatakan li ilmi dhahir, untuk menguji, untuk ngetes, untuk menguji manusia, dia bersyukur apa dia kufur, dia tahu diri apa dia nggak tahu diri, dia tahu terima kasih apa kufur, untuk menguji. Mana yang berbuat baik di antara kita? Mana yang berbuat maksiat dan berbuat dosa di antara kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik, yang berpacu-pacu dalam ibadah, yang bersegera memohon ampunan Allah, yang bersegera taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semuanya diturunkan di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Abul Bashar, sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah skenario dari Allah, udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah Allah ciptakan. Ya, surga, neraka, bumi, semuanya udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh kita yang nampak, ya, musuh kita yang jelas adalah iblis dan teman-temannya. Iblis mempunyai pasukan setan, ya, dan lain-lain, hawa nafsu, itu pasukannya iblis juga.
Ya, hawa nafsu yang ada dalam diri kita nggak bisa kita matikan, harus kita kendalikan. Kendalikan dengan apa? Dengan akal dan pikiran kita yang berisi ilmu agama. Kalau nggak berisi dengan ilmu agama, akal dan pikiran kita, akhirnya yang jelek dikatakan baik. Kenapa? Karena nggak punya landasan ilmu agama sebagai pengatur hawa nafsu kita. Kalau dalam makalah dikatakan fatuba liman akluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh beruntung yang akal pikirannya menjadi akal pikirannya itu menjadi kendali, menjadi otak dari hawa nafsu yang mengekorinya, dari hawa nafsu yang dikendalikannya. Akal dan pikiran yang seperti apa? Yang berdekat diri kepada Allah, yang senantiasa mengaji, berzikir, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, kita memerlukan langkah-langkah. Langkah apa yang harus dilakukan agar dapat istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan? Istiqomah itu susah. Istiqomah itu susah. Kenapa? Al-istiqomah ainul karomah. Kalau orang bisa istiqomah, banyak yang jadi wali-walinya Allah. Banyak orang jadi kekasihnya Allah. Karena sulitnya istiqomah itu kontinu. Ya. Istiqomah pengajiannya, istiqomah ibadahnya, istiqomah salawatnya, istiqomah wiridannya, istiqomah ngajinya, istiqomah bergurunya, istiqomah ibadahnya. Istiqomah itu susah. Saran yang kita pakai, apa langkah-langkah kita biar tetap konsisten, tetap istiqomah? Yang pertama, pasang niat yang baik. Pasang niat yang benar, pasang niat yang betul, pasang niat karena Allah. Kenapa? Kalau karena Allah, mangkana lillah yanmu wa yastamir. Kalau seandainya sesuatu karena Allah, pasti akan berlanjut, pasti akan berkelanjutan, pasti akan bersinergi terus menerus, nggak ada habis-habisnya. Bukan karena nafsu, bukan karena keinginan semata, bukan karena ingin dikatakan ini, dikatakan itu, popularitas, enggak. Tetapi niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat itu penting. Makanya sering dikatakan, sering kita dengar dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin, niatnya seorang muslim itu lebih bagus daripada amal perbuatannya. Kenapa? Iya. Karena niat itu mencerminkan nilai sebuah perbuatan. Yang penting ada niat dulu. Ya, niat udah dapat pahala kalau orang Islam. Melakukannya baru disempurnakan. Niat baik dulu. Niat baik ibadah kepada Allah. Niat baik istiqomah di jalan Allah. Niat baik untuk berjuang di jalan Allah. Niat baik dalam melaksanakan ketaatan, kebaikan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niat yang baik. Kemudian apa setelah niat yang baik? Di samping niat yang baik, niat yang bagus karena Allah, habis itu diiringi dengan perbuatan. Kerjakan, lakukan, tindakan, jangan diam. Lakukan, kerjakan, laksanakan. Ya, continue. Misalnya sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat, gak usah nafsu. 8 rakaat gak usah. Sholat tahajud 2 rakaat, gak usah nafsu. 12 rakaat gak usah. Yang penting konsisten, yang penting istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara mengatasi perasaan futur manusia, perasaan yang lemah dalam diri manusia, dari tugas dan tanggung jawabnya di muka bumi. Perasaan lemah, kadang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya mudah-mudahan iman kita selalu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya turun, lagi biasanya itu ditinggal pacar. Ditinggal pacar, baper, galau, imannya turun tuh, nggak ngaji lagi kadang-kadang. Kadang-kadang sholatnya udah ditinggalin. Gara-gara pacar, belum menjadi istri padahal baru ditinggal pacar. Gara-gara
gara-gara diputus lapangan kerja, di PHK, iman turun. Ya, makanya lemah itu harus menuju kebangkitan. Lemah itu jangan dibiarkan terus-menerus. Cari solusinya. Solusinya gimana? Datang ke orang alim, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke ustadz. Cari solusi gimana baiknya, gimana bagusnya. Biar adem, biar tentrem. Jangan diamkan kelemahan kalian. Jangan diamkan kelemahan kalian, ya, kelemahan kalian jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan berlarut-larut, berlama-lama, ya. Jadi itu sebagai seorang manusia biar nggak futur, biar nggak lemah, ya. Jaminan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika mengakui dirinya salah dari segala keburukan yang dijalani lalu bertaubat, ya. Balasannya surga. Balasannya surga bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lebih cenderung Allah Subhanahu wa taala lebih suka kepada hambanya itu yang bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah. Ya, setiap orang punya masa lalu, masa kelam, masa silam, masa jahiliyah, masa masa selengean, masa gak benernya lah. Ya, sebagus-bagusnya manusia adalah yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya memang berat, taubat kepada Allah berat. Kenapa? Hadiahnya surga. Ya. Kalau nggak berat, ringan, hadiahnya kipas angin sama magicom. Karena berat, dikembali sama Allah itu berat, susah. Makanya kita dianjurkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya, istiqomahnya, ya, pengorbanannya semuanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kepada agamanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan darah dan nyawanya pun diberikan kepada kita. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ambil cerita hikmah, semuanya mereka, kita nggak bisa ngikutin mereka semuanya. Sampai Rasul mengatakan, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa adalah masaku, zamanku. Gimana nggak bagus? Ya, mandang wajah Nabi, ya, hidup bersama Nabi, atau Nabi yang melihatnya pun menjadi penduduk surga. Udah dijamun masuk surga para sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan mudah. Kita umpamanya hidup di zamannya Nabi, belum tentu kita beriman, belum tentu kita masuk Islam. Ya, nggak gampang, nggak mudah. Ya, makanya mereka para sahabat yang berjuang bersama Nabi, ya, waktunya, tenaganya, pikiran, jiwanya, bahkan darah dan nyawanya pun diberikan kepada agama Islam, diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Kita mah boro-boro, ya Allah, kadang-kadang untuk sedekah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk sosial, untuk kemanusiaan, kadang-kadang masih ogah-ogahan. Gimana niru sahabatnya Rasul yang darah dan nyawanya dikorbankan untuk Islam, untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, mudah-mudahan ya, panitia udah ngasih kode, udah cukup kajiannya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat buat Habib, buat antum semuanya pada umumnya, bisa meniru sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan majelis ini, acara ini penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin, amin. Semuanya ya, lewat media sosial yang ada semuanya ya. Ya, kalau mau IG-nya Habib itu ada Habib Lutfi _Al-Haddad ya. Habib lebih sering aktif di media sosial itu biasa di IG.
Tapi IG Habib ngomong tadi sama anak-anak muda gampang sensitif, ya sensitif. Hashtag Habib Bahar, Habib Rizik udah nggak bisa siaran langsung, ya. Jadi benar-benar luar biasa sensitif terhadap umat Islam. Nggak tahu umat Islam yang tegas, umat Islam yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Kayaknya pada dekriminalisasi, kayaknya banyak diintimidasi. Mudah-mudahan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Islam itu nggak ada yang mengalahkan. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam itu tinggi dan tiada yang mengalahkan agama Islam. Makanya ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa selalu dimenangkan perjuangan kita, diistiqomahkan kebaikan kita, ditetapkan iman dan Islamnya. Ngerinya, takutnya anak cucu kita nantinya tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mengenal para alim ulama, tidak mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah, tidak mengenal hal-hal yang baik. Mudah-mudahan ya kita semuanya di sini, ayo ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, beraju bersama, berjuang bersama, membangun bersama untuk bangsa dan negara, untuk Islam, untuk NKRI. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan hati kita, tidak pernah takut, tidak pernah mundur atas segala macam kedoliman, kemungkaran, ketidakbaikan. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.